Tema jihad kita yang hari ini, Ibu, temanya tentang fitnah. Fitnah dengan sebab perempuan. Naon Bu temana Bu? Fitnah dengan sebab fitnah atau fitnah? Ku F atau ku P? Kumaha nyebata kumaha? Fitnah. Sanes fitnah. Orang Sunda mah tetiasa nyebut F. Fitnah jadi fitnah. Ari fitnah teh naon, Pak Bu? Fitnah teh naon? Fitnah. Fitnah berprasangka buruk. Terus apa? Berbicara tidak sesuai dengan eta fitnah atau fitnah. Nanti kita bedakan kamarna. Ada fitnah bahasa Indonesia, ada fitnah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Itu ya. Kalau menuduh tapi tidak sesuai dengan fakta. Soal bahasa Indonesia disebutkan apa? Fitnah. Ya. Siga ibu nyebat ke abdi, Pak Ustadz beli ganteng. Eta fakta atau fitnah? Astagfirullahaladzim. Pak ampun. Dia fitnah cek ibu. Kalau nuduh bukan pada tempatnya, itu bahasa Indonesianya fitnah. Tapi kalau bahasa Arabnya bukan fitnah. Bahasa Arab nama Sakapayon Bu. Kalau nuduh bahasa Arabna tuhmah, naon Bu? Bu nuduh teh tuhmah. Nuduh ya, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Namina naon? Tuhmah. Tuh 2 3. Naon Bu? Naon Bu? Naon tuhmah teh? Nuduh tidak sesuai dengan fakta. Namanya naon? Di bahasa Indonesia nama fitnah. Bahasa Indonesia nama. Bahasa Arabnya naon? Tuhmah. Tuhmah. Nah, fitnah nu di Quran mah fitnah lebih kejam daripada eta mah bukan fitnah nuduh. Kade beda dina Quran mah. Fitnah nu dibahas ayeuna sareng dunia Al-Quran hartosna ujian. Non fitnah teh? Ujian, cobaan, huru-hara. Itu artinya apa? Ulangi deh, Bu, ari fitnah versi Al-Quran naon? Ujian. Lain pujian, ujian. Ujian, cobaan, terus huru-hara, kekacauan. Itu namanya naon? Fitnah. Jadi lamun disebutkan di dia fitnah dengan sebab perempuan, berarti ujian dengan sebab perempuan. Berarti perempuan teh sumber fitnah. Sumber fitnah sumber naon? Sumber ujian. Ulangi deui. Mata judul besarnya kekhawatiran Rasul kepada kaum perempuan di akhir zaman. Ayeuna perempuan teh seseueurna jadi sumber fitnah. Non fitnah teh? Non ujian teh? Non fitnah teh? Alhamdulillah. Jadi seorang Nabi, perempuan itu fitnah. Bahkan kata Nabi, perempuan teh lukisan setan. Berarti ibu teh siga? Pak, suami istri bapak teh seorang Nabi siga setan. Saur saya teh. Saur Nabi, iya. Ibu teh lukisan. Jadi perempuan teh aya 2 sisi Bu, Pak. Ini perempuan, mungkin ibu sebagai perempuan, mungkin bapak yang memiliki istri perempuan, memiliki anak perempuan. Perempuan itu ada 2 sisi, ada sisi positif, ada sisi negatif. Perempuan teh ada sisi apa?
positif, negatif. Kalau perempuan sisi positif, kata Nabi, sebaik-baiknya perhiasan dunia almar'atus solehah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan wanita yang solehah. Jika di dia sarolehah. Nah, amin batin teh, lamun amin mah. Lamun amin batin teh, Bu. Gitu ya, Bu ya. Ya, Bu. Jadi wanita itu kalau segi positif jadi perhiasan yang paling indah. Tapi wanita kalau dilihat dari sisi negatif, wanita teh seperti setan. Ibu mau mana? Mau seperti wanita solehah atau menjadi lukisan setan? Hah? Berarti kedah marhatoskeun hadis ieu. Perhatoskeun dalil-dalilna supados urang teka lebet jalmi anu termasuk fitnah perempuan. Oke, lihat makalahnya Bu, Pak, lihat makalahnya. An Jabirin, dari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'a imra'atan, pernah melihat seorang perempuan. Nabi kantos ninggal seorang perempuan nuju jalan-jalan, ningali perempuan ngalewat. Tah perempuan anu ditinggal ku Nabi teh sanes istrina. Kemudian fa'atam ra'atahu Zainaba, kemudian beliau mendatangi istrinya yaitu Zainab. Jadi istri Nabi ada berapa, Bu? Bentar. Istri Nabi ada berapa? Bismillah. Pak, istri Nabi ada berapa, Pak? 9, 10. Saur saha 9 teh? Saur api. Pak, istri Nabi ada berapa? Istri Nabi teh 11. Cek salah apa? Oh, cari kaos. Istri Nabi teh 8, ayah hamba saya 2, jadi 13 lamun ditotalkeun mah. Ya. 8 mah nya kan Khadijah tos gantunkeun beureun dianggap 8. Lamun ditaros saha istri-istri Nabi, kuning amual. Bu, siapa istri-istri Nabi? Tahu tidak? Dari 11 istri Nabi siapa yang ibu tahu? Pasti Aisyah sareng Khadijah. Nu lain nama wallahu a'lam bis. Oh. Tapi lamun ditaros saha istrina Raffi Ahmad? Sa. Tuh, Nagita Slavinanya si Gigi. Siapa istrinya Atta Guludug? Atta Halilintar. Bu, ya nanti di tesnya ke lamun aya jadwal ka deui dites saurang istri-istri Nabi saha wae kapayunnya. Ya hafalkeun, insyaallah masjidna kosong. Karabur. Ta istri Nabi, lihat Bu. Kemudian beliau mendatangi istrinya yaitu Zainab. Jadi istri yang didatangi dalam hadis ini siapa, Bu? Zainab. Wahia tam'asu mani'atan laha, sedangkan ia sedang menyamak kulit miliknya. Non menyamak kulit teh? Menyamak teh naon bahasa Sundana? Menyamak. Ngabersihan beureunya atau nganyam beureun duka kumaha? Kulan? Lain kulit badan kayaknya. Terus kulit Khadijah Zainab da sanes. Gaduh kulit sapi atau kulit onta disamak gitu tah. Supaya janten karpet. Enu kabayang ku ibu menyamak kulitnya naon? Skincarean gitu.
Astagfirullahaladzim. Bukan itu ya. Jadi ini menyamak kulit, maksudnya mah bade dijadikeun karpet si kulit sapi teh. Dibersihan gitu ya. Menyamak kulit miliknya, maka judulnya oke, menyamak kulit miliknya. Terus faqadha hajatahu, kemudian Nabi melaksanakan keinginannya kepada Khadijah. Ya, artinya Nabi siang-siang bersama Khadijah melakukan hubungan suami istri. Bahasa nate Nabi melaksanakan keinginannya. Gitu ya. Zainab, mohon maaf. Dengan Zainab. Terus summa kharaja ila ashabihi faqala, kemudian Rasulullah keluar menemui para sahabatnya sambil Nabi bersabda, innal mar'ata tukbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan itu datang menghadap dalam lukisan setan dan begitu pula berlalu dalam lukisan setan. Jadi seorang Nabi perempuan mah tipayun siga setan, tipengker siga. Jadi ibu teh siga tong ngambek ka abdi. Kudu ngambek ka saha? Tong ngambek gitu. Jadi kita lihat kenapa Nabi menyerupakan wanita seperti setan. Terus maka kata Nabi, summa kharaja ila ashabihi faqala, kemudian Nabi keluar menemui para sahabat lalu berkata, sungguh perempuan menghadap seperti lukisan setan, dari belakang seperti lukisan setan. Fa ida absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Maka jika salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan di luar, maka datangilah istrinya, karena hal itu akan menolak apa yang ada dalam dirinya, dalam nafsu syahwatnya. Jadi kata Nabi, hei bapak-bapak, laki-laki, lamun di luar ningali wanita anu geulis, nu menarik, pulang ke rumah. Da di imah oge aya istri anjeun anu memiliki apa yang mereka miliki. Aya setan. Oke, lihat Bu di bawahnya. Buka kaos sih makalahna jelas. Yang dimaksud istri Nabi di sini, adalah Zainab binti Jahsyin bin Robab bin Ya'mar bin Sabroh bin Marroh bin Kathir bin Gonam bin Dudan bin Asad bin Huzaimah. Ieu teh sekeseler garis keturunan Zainab. Zainab istri Nabi ini ya adalah putri bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zainab sareng Nabi teh bu sepupuan. Jadi Zainab teh putra bibi. Nabi nikah ka sepupu. Naon sepupu teh Bu? Sepupu teh naon Pak? Kapiraka atau kapirainya eta sepupu. Jadi Nabi nikah ka kapiraina. Berarti kapirai teh bukan mahram. Ibu boleh menikah dengan anak uwa misalnya. Boleh menikah dengan anak bibi, anak mang. Kenapa? Karena sepupu itu bukan mahram. Ya Bu ya. Jadi hati-hati nanti kalau lebaran atau dalam acara silaturahmi, kalau ketemu anak bibi, anak uwa, sepupu, itu salamana kudu kumaha? Kudu kieu. Tong diantelkeun. Nah tong diantelkeun karena bukan mahram walaupun anak bibi. Ya, siapa itu? Zainab. Zainab teh jeung Nabi sepupuan. Gitu Bu. Di kita mah kadang-kadang sepupu teh dianggap teh seperti saudara kandung padahal bukan. Ya. Karena boleh ditikah. Gitu Bu. Di bawahnya lihat.
Beliau menikahinya pada bulan Sya'ban tahun 6 Hijriah. Sebelumnya dia adalah istri Zaid bin Haritsah yang menjadi anak angkat beliau. Jadi Nabi menikahi istri bekas anak angkat. Nabi teh gaduh anak angkat. Nabi teh gaduh anak namina Zaid. Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Dulu Zaid itu terkenal Zaid bin Muhammad karena anak angkat dianggap seperti anak kandung. Jadi zaman Nabi anak angkat seperti anak kandung. Ku Allah disuruh ditikahi Zainab supaya menghapus kebiasaan orang Arab jahiliyah bahwa anak angkat itu bukan anak kandung. Jadi lamun aya anak angkat tong dianggap anak kandung gitu tah. Ibu kamu gaduh anak angkat teh anak naon atunya? Anak kukut, anak pulung ya. Pulung leres teh. Anak pungut tapi bukan mahram. Maka Nabi menikahinya, lihat ayatnya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikan Zainab, kami kawinkan kamu Muhammad dengan dia, dengan Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari istrinya. Dia dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Jadi kata Allah, anak angkat bukan anak kandung, maka Nabi disuruh menikahi Zainab. Bahkan Zainab nyebat kieu bu, cek Zainab teh, saya satu-satunya istri Nabi yang ditikahkeun ku Allah langsung. Ayat-ayatna surah Al-Ahzab ayat 37. Nabi ditikahkeun ku Allah sareng Zainab. Ibu ditikahkeun ku sa ibu? Ku Allah atau ka lebe? Oh, ku lebe. Jadi itulah Zainab. Bahkan Zainab itu terkenal panjang tangan. Non bu? Zainab teh terkenal panjang tangan. Non panjang tangan teh? Hah? Panjang tangan teh bukan tukang maok. Itu bahasa Indonesianya. Nabi nyebut panjang tangan teh orang yang suka sodakoh. Orang yang suka sodakoh namina naon? Panjang tangan. Di kita mah panjang tangan teh orang yang suka mencuri, beda. Ibu meni panjang tangan ngambak ulah. Taroskeun heula panjang tangan di sana bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Arab berarti dermawan, ya berehan. Tapi kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesia berarti suka mencuri. Zainab itu adalah orang yang panjang tangan. Itu kata Nabi. Lihat selanjutnya. Pernikahan tersebut Nabi dengan Zainab dimaksudkan sebagai penghapus tradisi jahiliyah yang telah mengakar, yaitu tentang anak angkat. Menurut kepercayaan bangsa Arab jahiliyah, bagi anak angkat berlaku suruh hak dan hal-hal yang diharamkan seperti bagi anak kandung sendiri. Setelah turunnya ayat ini, anak angkat jangan dianggap anak kandung. Jadi tidak berhak menerima warisan. Tetap dia itu bukan mahram gitu bu. Selanjutnya bu, tadi di hadisna Nabi sedang jalan, lalu Nabi melihat seorang perempuan gitu kan. Nabi Muhammad adalah adamian, seorang manusia biasa yang memiliki syahwat, akan tetapi Nabi itu maksum, disucikan dari berbuat dosa. Jadi namina laki-laki ibu, upami laki-laki ningali perempuan di luar rumah anu leuwih geulis tibatan ibu, ku ibu entong dicarekan. Seperti Nabi melihat perempuan di luar rumah biasa-biasa saja. Normal. Ya. Ibu teh keur jalan-jalan jeung saroge ningali aya wanita ngalewat nu leuwih geulis, cek suami teh.
Subhanallah. Carekan tong ku ibu. Lawan kieu subhanallah meni geulis. Wios eta mah. Lamun suami ibu naros sabarahannya nomor HP-na eta carekan. Atau di mana imahna itu carekan. Tapi sebatas kaguma. Subhanallah. Tos sakitu. Atau masya Allah gitu aja. Ngan omat ibu tong naros ka suami. Pak, gelisan itu gelisan mamah tong naros gitu. Ya. Tong naros gitu nah lamun naros kumaha? Lamun naros gitu ke suami pilihnya dua. Lamun nyebut ibu gelis ngabohong. Lebih gelis. Lamun nyebut gelisan itu pasea gitu. Jadi mendingan tong naros. Lihat Bu, jadi laki-laki melihat perempuan di luar rumah itu normal. Tapi bedana Nabi mah maksum, suami kita mah tidak maksum. Non maksum teh tidak disucikan dari dosa. Maka kalau terus diikuti wanita itu akan terjerumus ke dalam jurang perzinahan. Itulah yang disebut tidak maksum. Mata sebatas kagum mah wios Pak, meni geulis. Wios sakitu hungkul mah ngantong dituturkeun gitu. Karena kalau dituturkeun nanti akan ada dosa-dosa yang baru yang akan dia dapatkan. Selama wanita yang dilihat tidak menampakkan aurat gitu tah. Terus, apa yang terlintas di hati beliau ketika melihat seorang perempuan adalah sesuatu yang tidak akan dihisab, bukan dosa menurut syara, dan tidak akan mengurangi kedudukan beliau. Jadi lamun laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramna berarti teu dosa. Ningali hungkul mah teu dosa. Nu dosa mah lamun tos cetan. Ya, dina HP WA-an teu dosa. Kalau bukan dengan istrinya dosa. Kalau tidak ada keperluan selain keperluan syahwatnya. Terus, dan yang ada di hati beliau berupa mengagumi perempuan merupakan tabiat manusia. Kemudian hal itu akan dikalahkan oleh ismah, penjagaan dari Allah. Jadi laki-laki itu Bu, kenapa disebut laki-laki itu hidungnya belang? Nah, hidungnya belang. Nah, Bu. Nah, laki-laki disebut hidung belang kenapa? Nah disebut mata keranjang. Karena laki-laki itu puntennya sangat tertarik kepada perempuan lawan jenis. Mau dia sudah nikah ataupun belum nikah. Mau sudah nikah ataupun belum nikah. Cuman laki-laki yang terismah, terjaga oleh agama, dia akan mencukupi dirinya oleh apa yang ada di rumah. Walaupun yang di luar rumah lebih menarik. Di luar rumah itu lebih menarik. Tapi karena ismah agama, dia mencukupi dirinya dengan apa yang ada di rumah. Saaya-aya nu di bumi we dikeureuy. Kitu ya punya, saaya-aya nu di bumi dikeureuy. Nu di luar rumah mah nyata mah nu batur. Mata jangan tergoda rumput tetangga. Tah eta teh ismah. Ismah itu penjagaan dari Allah dengan sebab kita paham terhadap agama. Kecuali bapak mau poligami gitu. Eta oge nya lamun kita punya hak atau punya kemampuan untuk memberikan hak pasangan. Makanya lihat Nabi, lihat. Faqadu hajatahu minal jima, lalu beliau melaksanakan keinginannya dari sebadan. Nabi siang-siang ngali perempuan. Lalu Nabi pulang ke rumah. Lalu Nabi bersebadan dengan Zainab. Waktu siang hari Zainab sedang menyamak kulit, lagi mersihan kulit. Nabi tiba-tiba ngajak hubungan suami istri siang-siang. Itu cirinya apa Bu? Cirinya pertama, Bu, laki-laki itu tidak bisa menahan syahwatnya. Yang kedua, wanita
tidak boleh menolak ajakan suami kapanpun dan dimanapun. Jadi ibu lamun suami siang-siang pulang ke rumah, gitu bu, ya suami siang-siang pulang ke rumah, maka ibu jangan bertanya, akang nanggas wayah kieu geus balik, akang kenapa pulang. Jangan bertanya seperti itu. Mungkin ada keperluan kepada kaum perempuan. Ya bu ya. Yang kedua, perempuan yang menolak ajakan suami untuk hubungan suami istri, kata Nabi, dia akan dilaknat. Ini dalil ke sana. Kenapa Nabi siang-siang ngajak Zainab? Nabi wae susah mengendalikan syahwatnya, apalagi kita bukan Nabi. Ya. Tong sampai ari kabaturkeun ulah ke urang teu diservis tah. Tong kitu ibu teh. Kabatur entong ke urangna diantepkeun. Maka di sini ada dalil. Cek Nabi, kalau kamu melihat perempuan pulang ke rumah, di rumah ge aya perempuan. Berarti nu perempuan di rumah harus standby 24 jam. Lihat di bawahnya. Dijadikan terasa indah, kata Allah, dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, dan lain sebagainya. Allah menyebutkan yang terasa indah itu yang pertama siapa? Perempuan. Yang kedua anak. Yang ketiga harta. Jadi perempuan itu harta yang paling indah nomor 1 bagi para lelaki. Makanya perempuan itu sumber fitnah, karena perempuan adalah hal yang Allah jadikan indah dalam pandangan laki-laki. Bu ya, ya perempuan. Lihat di bawahnya. Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya perempuan itu datang menghadap dalam lukisan setan, dan begitu pula berlalu dalam lukisan setan. Ya sahur Nabi, wanita dari depan seperti setan, dari belakang seperti setan. Maksudnya apa? Buka halaman kedua bu. Halaman kedua buka. Menunjukkan kepada nafsu keinginan dan mendatangkan fitnah dengannya. Karena Allah telah menjadikan dalam hati setiap laki-laki ada kecenderungan kecintaan kepada perempuan dan merasa lezat dengan melihat mereka dan apa yang berhubungan dengan mereka. Maka ia serupa dengan setan dalam mendorongnya kepada kejahatan dengan bisikan dan hiasannya kepadanya. Jadi wanita itu bu, ditinggal di depan itu bisikan-bisikan setan hungkul. Wanita yang berpakaiannya tidak senonoh, tidak pantas, diharap ngundang pidosaeun, ti tukang ngundang pidosaeun, dan itu sangat menarik laki-laki. Mata kenapa SPG-nya banyak? Bu, kenapa SPG kebanyakan perempuan? Ya, jualan rokok, nu jualanna saha? Perempuan. Jualan motor, sampai kamari Idul Adha, nu jualan hewan kurban ku perempuan. Seksi deh. Ya. Jualan hewan kurban. Ya. Itu kan kurban teh keur ibadah, tapi dengan jualan teh pakai baju seksi. Data bapak-bapak nu teu niat kurban jadi kurban. Keur naik motor teh nya ningali itu saha nu jualan kurban di geulis. Jadi belok. Mah urang kurban tahun ayeuna mah. Ya, teu niat kurban jadi kurban. Itu kan? Ini juga domba aja. Ini menandakan laki-laki kalau sudah lihat perempuan sangat menarik. Mata lihat follower yang suka hadir di TikTok, di lingkaran itulahnya aplikasi-aplikasi. Kan kebanyakan teh nuturkeun si fansna teh peda muka-muka aurat. Katingali bupati non bupati teh bu.
buka paha tinggi, katingali sekwilda sekitar wilayah dada. Itulah yang mereka tampilkan. Sekwilda. Katingali dajjal, non dajjal teh. Ya, jadi laki-laki itu bakal terdorong berbuat dosa dengan sebab fitnah perempuan itu. Ya Bu ya. Hari ini saya lihat Bu, ada sebuah survei 60% anak-anak wanita di kota-kota besar Jakarta, Bandung, Depok, Bogor itu 60% anak-anak teu parawan deui. Sudah tidak perawan. Itu usia-usia SMP, SMA sudah banyak yang tidak perawan, Bu. Kemudian kuliah. Kenapa? Karena banyak terjadi perzinahan. Ya, ketika ditanya, ya kamu masih perawan, di YouTube aya wawancara, kamu masih perawan, naon jawabana? Jangan munafik. Sudah tidak ada sekarang yang perawan, sedikit perawan mah. Gitu ya. Jadi perzinahan ini terjadi dengan sebab perempuan. Mata sena perempuan mah siga runtahnya. Saur saha siga runtah teh? Nya naha kunaon nu geulis loba nu bangor. Nah kunaon nu bangor loba siga nama ngarasa. Kan perempuan nu jadi runtah teh. Terus eta ya wanita teh racun dunia. Wanita teh kupu-kupu. Tuh perempuan. Tapi kalau perempuan ngajaga aurat, ngajaga sikap, aya teu laki-laki anu tergoda. Kan terjaga wanita kitu mah. Nu seksi ngalewat ka laki-laki pasti digoda. Nu nutup aurat lengkap ngalewat ka kumpulan laki-laki moal digoda. Itu bedanya yang jadi fitnah dan yang tidak jadi fitnah. Tah hari ini film-film nu ditampakkeun auratna. Aya film nuju viral enak film naon Bu? Nu bioskop teh. Ipar adalah maut. Nerangkeun naonna? Perzinahan, perselingkuhan. Aya dulu film layangan Putus nu ditembongkeun perzinahan, perselingkuhan. Tiap kali film anu payu teh nu aya zinahan, perselingkuhan, pacaran, nya atau aya komedian, atau film-film anu aya jurigan. Ya, kan gitu kriteria film di Indonesia mah nu payu teh. Aya perzinahan, aya perselingkuhan, aya jurig, atau nya itu teh komedi. Tapi lamun film-film anu berbau agama mah tara payu. Ya Bu ya, aya dulu filmnya di bioskop judulna teh Buya Hamka. Bulan-bulan kamari teu payu Buya Hamka. Aya film Sehari Bersama Ibu. Teu payu teh. Ya Bu, anu payu teh jinah gitu tah. Jeung ketika lihat perselingkuhan teh lain dihindari. Kalakah dituturkeun teh perjinahanana, perselingkuhanana. Jadi banyak tontonan-tontonan hari ini yang tidak jadi tuntunan dengan sebab perempuan sudah kehilangan rasa malunya, kehilangan harga dirinya sekarang perempuan. Ya Bu. Maka lihat di bawahnya. Karena melihatnya dari seluruh arah adalah mendorong kepada kerusakan. Melihat wanita diharap di tukang rusak. Pasti. Nuju Ramadan Bu, nuju Ramadan akhir abdi nyervis motor di Lotemat aya acara Honda Festival. Honda Fest istilah lamun nyervis motor didinya diskon. Ya, ke Ramadan ya simpan motor teh. Ngan eta artisna teh make baju seksi. Padahal bulan Ramadan. Ya. Abi oge kieu we abdi peureum gitu tah. Ngan katingali gitu kan. Astagfirullahaladzim. Jika kita tuh iya lagi hafalan gitunya. Kenapa kudu aya artis gitu? Padahal urang dek nyervis motor kudu aya dangdutan gitu dinya teh. Urang dek nyervis motor kalakah aya artisan. Eta bapak-bapak
niatnya jogging, kalau temat jadi nyerpis motor. Jadi nyerpis, niatnya mah jogging, balik lah ke imah mau motor. Jadi nyerpis ke jejer eta sampai ke panjang. Gara-gara aya nu karar itu. Ya inilah puntennya siga ibu bapak lamun nikahkeun hajat ya. Aya dangdutan. Ya, dosa teu? Dosa teu? Keur hajat aya dangdutan si penyanyi teh seksi gitu tuh. Dosa teu? Ya. Henteu dosa ngan nyadiakeun pidosaeun teh. Maka nu wajar-wajar lah. Jangan jadi sumber fitnah, Pak. Ya. Jangan jadi sumber fitnah. Jaga anak-anak orang pakaiana, Pak, jaga. Mun keluar tong sampai naon, tong sampai make baju seksi. Waktu kamari lebaran aya syukuran Ustaz cenah silaturahmi orang pengajian di warga halal bihalal. Halal bihalal sepada Ramadan yo. Ya, di mana Pak? Di restoran anu, oh siap. Pengawasan we abi teh nya halal bihalal. Tapi eta bapak ibuna kan eta warga ya, warga sa RW juga teh. Bapak ibu nama bajuna teh dikerudung, tapi eta barudak leutik, barudak ngorakna anak-anakna nu gadis nu video abdi keur ceramah. Katingali bujalna, katingal abdi teh aduh ieu halal bihalal jiga kieu kumaha teh. Leres. Jadi keur moto abdi teh make baju teh nu ieuna katingali teh. Aduh konsentrasi aing jadi buyar itu ceramah itu. Kenapa nya? Kok bisa lah kieu Bu? Kok bisa ibunya, bapaknya tidak melarang anaknya dek halal bihalal ya mah. Lain acara para wisata piknik. Tapi teu make kerudung nu ngamerana ya. Teu make kerudung katingali bujalna. Cak abi teh dosol kitu bujalna teh teh. Oh ini punya. Jadi wanita, anak-anak ibu, anak-anak bapak yang perempuan jaga auratnya. Tong sampai menimbulkan laki-laki untuk berbuat tidak pantas, berbuat zina. Itulah yang menjadi sumber fitnah perempuan dari aurat itu. Mata kayak nges hamil duluan, nges estenol di kalapaan, ya punya ngajenol eueuh bapaan gitunya. Karek mereka teh menyesal. Nyesal orang cenanya berbuat seperti ini. Begitu banyak anu ngawea ka abdi naroskeun Ustaz bagaimana hukum hamil di luar nikah. Ustaz bagaimana seorang anak yang enggak punya bapak. Itu teh nu narosnya seueur. Berarti yang namanya perjinahan itu sekarang semakin nyata, semakin kemana-mana teh aya. Waktu abdi ke Taman Safari, Bu, ke Taman Safari, mondok di sebuah penginapan di Bogor. Mondok heula sebelum ke Taman Safari teh. Jalan-jalan di kampung di Bogor. Di Cisarua teh jalan-jalan. Aya anak-anak mukana Arab. Mukana teh Arab. Mukana Arab. Tapi namina teh Deden, Agus, Ujang. Tapi mukana muka Arab. Nah, cete itu mukana teh Arab tapi ngaranna Sunda cete. Ngaranna teh Sunda. Kata dia, kata mereka warga sana yang ngobrol, di sini teh terkenal kampung kawin kontrak. Dalam artian naon? Jadi banyak anu kawin kontrak jeung orang-orang Arab nu berkunjung ke Bogor. Kawin kontrak teh kawin sapoe ibu, nikah sadinten gitu. Itu kebiasaan orang-orang Syiah. Akhirnya banyak we wanita nu hamil dengan dalih kawin kontrak, itu perzinahan yang terselubung dengan atas nama kawin kontrak. Dan nggak ada di Islam kawin kontrak, sudah dihapus oleh Islam. Jadi perzinahan itu sudah ada banyak Bu, ya. Lamun wengi-wengi, hiking di gunung, habis sok ka gunung tenten Salasa, sok ngalewat ke daerah Tegalega, Ciatel, Otista. Eta Bu perempuan nu ngajejer aya meureun ka 50 na setiap hari teh. Dihitung teh 1, 2, 3, dihitung unggul Bu. Tong suzon hitung gitu. Ieu awewe ya Allah moal peuting teh Bu di Bandung. Ngajejer sampai ka Ciatel teh ngajejer wanita. Jam 11 wengi, jam 12 wengi ngajejer. Datang mobil
naik, datang motor naik. Kamana eta teh? Kan tempat mereka berzina dan sekarang sudah didiamkan. Tamun Ramadan insaf teh. Bes Ramadan edan deui gitu tuh gitu, Bu. Ya, inilah yang menjadi fitnah dengan sebab perempuan. Hati-hatilah minimal orang ngajaagaan anak incu orang. Tong sampai seperti itu. Lamun ada anak kita pulang malam-malam tanya, "Geus di mana?" Udah terus mau pergi kemana? Umroh, kemana umroh? Jadi kemanapun anak perempuan pergi ibu harus cerewet. Mau kemana, dengan siapa, sekarang berbuat apa, gitunya. Tuturkan, mah bade izin bade camping jeung rancanganna istri pamaget entong, bisa asup angin entong, gitu. Mun perlu mama ikut, gitu. Mah bade piknik, mama ikut terus. Kawal 24 jam anak perempuan. Ya, kalau mau aman, tikahkeun buru-buru. Kalau ada anak perempuan sudah dibawa ku kabogona, buru-buru tikahkeun. Bisi terjadi dosa yang ibu nanti harus pertanggungjawabkan di akhirat. Yang bapak harus pertanggungjawabkan di akhirat. Tikahkeun tong dikengke. Saur Nabi yang harus disegerakan adalah menikahkan wanita yang sudah ada pasangannya. Tikahkeun. Can ngadu artos kangge resepsina nganjuk heula. Atau tak perlu resepsi asal halal weh di KUA. Ya nyupti mah halal na heula weh. Daripada terus diantepkeun. Aya ibu-ibu nyebat kieu, "Ustad abi mah regreg sinapun anak tos gaduh kabogoh." Ka mana-mana anu ngajajabkeun. Lainna regreg hariwang ibu cit. Lainna regreg hariwang kumaha lamun anak ibu nya dibuat oleh laki-laki itu yang hidungna belang kumaha dikeureuh diopi terus diculkeun diantepkeun gitu. Makalah disinilah sebagai orang tua jaga anak perempuan jangan menjadi fitnah laki-laki yang di luar rumah, itu bahaya. Lihat di bawahnya, dari Usamah bin Zaid, semoga Allah meridhoi mereka, dari Nabi telah bersabda, "Tidaklah aku meninggalkan setelahku satu fitnah yang dia paling berbahaya terhadap laki-laki daripada fitnah dengan sebab perempuan." Fitnah dengan sebab perempuan itu lebih berbahaya daripada fitnah dengan sebab laki-laki. Jadi fitnah laki-laki yang tergoda oleh perempuan itu lebih berbahaya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi, beliau bersabda, "Dan berhati-hatilah terhadap perempuan karena awal fitnah Bani Israel adalah dengan sebab perempuan." Sejak zaman Bani Israel sampai hari ini, laki-laki itu tidak bisa terhindar dari fitnah perempuan. Hesek. Kenapa? Di bawahnya lihat. Sesungguhnya fitnah dengan sebab perempuan lebih keras daripada fitnah dengan sebab yang lainnya. Di bawahnya, dengan fitnah dengan sebab perempuan itu lebih berbahaya daripada yang lainnya terhadap laki-laki. Oleh karena itu, seyogianya perempuan itu tetap tinggal di dalam rumahnya dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Jadi sebisa mungkin ibu bapak bapak sebagai suami jangan membiarkan perempuan terlalu lama di luar rumah tanpa ada keperluan kepentingan yang jelas. Jeung lamun keluar imah teh entong dangdan sampai ka naon? Boleh dangdan tapi tong sampai ka naon? Menor gitu tah. Ya silakan dangdan tapi tong menyebabkan fitnah. Urang mah tibalik ai di rumah. Nu kuluna dangdan henteu, ai pas keluar dangdan tibalik. Istri-istri Nabi mah dangdan teh lamun di bumi untuk menghadapi suami. Ya, di urang mah dangdan teh keluar. Istri dangdan. Ya, dilipenan. Ibu mau lipen tara? Angge. No sabaraha? 08 0 genep. Oh 07. Ya pipi di blos onan. Terus naon deui?
pipi di blows on. Ya. Alis dikurut. Alis dikurut pakai spidol snowman gitu ya. Bu, skincarean heula ngangge MS Glow, Mustika Ratu atau Wardah ya Bu ya. Atau Pon ya. Atau Garnier atau Olay. Mun teu gaduh atos ibu ngangge Hasin Seger Senau ibu. Ya. Suami datang, "Mah bade ka mana meni gaya dangdan?" Tuh kan suami oge jadi anehan. Bade ka uleman, bade ka pangaosan, bade arisan. Pas pulang ke rumah ruksak deui make daster. Ya. Bu, suami teh pulang pas kerja teh nya, suami pas kerja melihat di luar itu perempuan menarik. Di kantor sekretarisna gareulis. Datang ke tempat makan restoran pelayana gareulis darangdan. Ya, terus ka Borma atau ka Gria pelayana oge gareulis. Tapi pas ke rumah ruksak di imam. Ruksak ya. Kadang-kadang wanita itu ari keluar siga ratu, di imah siga hantu. Iya Bu ya? Salon pas 2 di dia. Suami pulang teh salon pas 2. Atau mun teu di salon pasan pakai masker malam gitu kan. Bara rodas beungeut teh Pak. Ieu di bontengan. Beueur di tomatan. Kami pulang teh astagfirullahaladzim ini ibu. Ya, inilah wanita hari ini. Kuna mah tibalik, nu di rumah kuna geulis, lamun keluar biasa-biasa. Ya. Lamun di rumah gelis, di luar gelisnya tenan naon lah. Asalkan sareng suami. Saya ada alarm. Terakhir, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, kata Allah, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian melihat perempuan di luar rumah, dalam artian lain, apabila salah seorang di antara kalian seorang perempuan telah menimbulkan kekaguman kepadanya, lalu mempengaruhi hatinya, dalam hadis lain, maka siapa yang merasakan suatu kekaguman, keindahan dari hal itu, dari perempuan lain, maka apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan lalu menimbulkan kekaguman padanya, kata Nabi, maka datangilah istrinya, maka pergilah kepada istrimu lalu pergaulilah dia, karena hal itu akan menolak apa yang ada dalam dirinya, nafsu syahwatnya. Karena hal itu akan menguruskannya apa yang ada dalam dirinya, bahwa yang dimaksud dengannya adalah melemahkan dan menguranginya. Jadi bapak lamun disalurkan ke istri nanu di rumah bisa mengurangi ketertarikan kepada wanita lain di luar rumah. Dalam artian lihat di bawah terakhir, karena apa yang ada bersama wanita di luar seperti ada yang bersama-sama perempuan yang di rumah. Jadi lamun di luar rumah wanita memiliki sesuatu, di rumah juga istri kita punya sesuatu. Cuman beda kualitasna. Kitunya nu di luar rumah mah da dirawat meureun. Anu imamah saya aya gitu punya. Artinya dalil ini berbicara laki-laki itu sangat lemah bila menghadapi perempuan. Makanya jika laki-laki pulang ke rumah, ibu jangan bertanya kenapa pulang. Tapi ibu harus tanya, bapak peryogi naon, bade mamam, bade mamah, gitu. Bapak bade mamam heula, bade mamah heula, tak gitu. Ya. Karena kenapa banyak laki-laki sekarang tergoda dengan rumput tetangga atau dengan wanita di luar? Karena di rumahnya wanitanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Saya pernah ada bapak-bapak curhat lagi main pingpong. Bapak-bapak curhat, Ustad, pun bojo, kumaha kitu Pak? Ngajina siga nuang obat, kumaha ngaji siga nuang obat 3 kali sehari cenah. Ya, jadi ngajina teh 3 kali sehari, Pak. Abi di bumi nyalira we. Ya. Pernah hiji waktu cenah abi teh bade tuang taya tuangeun. Pak, punten mama hilap. Nya can masak tapi rusuh bade ngaos.
Mun bapak bade makan tuh di kulkas kangkung sok pasak we ku bapak sih. Cik suamina teh gelo sih. Dalam artian apa? Tetap sesibuk apapun wanita di luar rumah, yang lebih utama itu adalah di dalam rumah. Silakan beraktivitas di luar rumah, tapi dengan batasan-batasan syariat, dan jangan lupa dengan kewajiban sebagai seorang istri yang harus melayani suaminya. Dan intinya ketika di luar rumah jangan sampai kita menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Bagi ibu bapak yang punya anak, jagalah anak kita auratnya, jaga pergaulannya, jaga temannya, segera nikahkan kalau sudah layak nikah, supaya anak perempuan kita tidak menjadi sumber fitnah. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, silakan barangkali ibu bapak yang mau bertanya.